Bagaimana pandangan Ustadz menikah di bulan Syawal? Mantap. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sunnah. Bagi yang belum menikah, yang mau menikah lagi tak apa-apa. Istri pertamanya meninggal. Karena sebelumnya calon ada pro dan kontra dari nenek mama. Tak boleh menikah di antara dua khutbah. Mana boleh nikah antara dua khutbah? Habis sholat Jumat lah baru bisa. Bagaimana menurut Pak Ustadz dengan tanggal pilihan? Tanggal 7 bulan 7 2018. Tepat di tanggal 23 Syawal. Baik, apa salah? Nikah. Wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarahlah di antara orang-orang baik. Tentu kalian jangan pula balik dari sini menceramahi nenek mama. Jangan balik dari sini kumpul nenek mama. Nenek mama sekalian, assalamualaikum. Tentu kalian anak kemanakan, cari anak nenek mama lain yang paham agama. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Bagaimana pada zaman Nabi terhadap toleransi beragama? Apakah ada untuk di zaman sekarang ini toleransi yang bagaimana? Banyak orang tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Toleransi beda beragama bukan berarti mengleburkan agama kita. Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qainuqa. Nabi Muhammad SAW bertetangga dengan orang Yahudi, dengan orang kafir Quraisy. Tapi dalam masalah ibadah tak ada campur-campur. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itu makna toleransi. Bukan berarti kita ikut ibadah dia, dia ikut pula ibadah kita. Itu sinkretis namanya, bukan toleransi. Motivasi semangat belajar mahfuzat untuk anak muda zaman sekarang Pak Ustadz. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka dia akan merasakan jahil sepanjang usianya. Oleh sebab itu maka tetaplah kalian belajar istiqomah. Cerita masalah belajar, oh kami dulu belajar pontang-panting. Apa tanda amal-amal yang dilakukan diterima diijabah oleh Allah? Ada perubahan. Dulu sebelum sholat tak pakai jilbab, setelah sholat jilbabnya panjang. Dulu sebelum haji orangnya ngomongnya kasar, setelah haji ngomongnya halus. Dulu sebelum pengajian pelit, sedekah 2000 perak. Setelah pengajian dengar ceramah Ustaz Somad, alhamdulillah ada perubahan kawan saya itu Pak Ustaz. Berapa sedekahnya? 2.500. Pak Haji itu tak ada perubahan Pak Ustaz. Sebelum haji bercelana pendek, sudah haji tak bercelana sama sekali. Apa itu? Begini Pak Ustaz, suami saya dia bilang nafkah itu cukup hanya dengan makan saja, seperti dan baju. Kebutuhan saya yang lainnya bukan termasuk nafkah kata suami saya. Sedangkan saya tak pernah dikasih nafkah selama saya menikah. Kasihan. Maka kalian yang gadis-gadis, nikahlah kalian dengan laki-laki yang mengerti agama. Gantengnya kalian tengok, paling ganteng 10 tahun. Habis itu gigi tanggal. Nikah kalian karena dia putih, ya lah, itu masih muda, berjemur 2 hari, lebih hitam dari Amitabh Bachchan. Oleh sebab itu maka kalian nikahlah karena dia tahu agama. 6 SKS dia belajar agama di UIN. 2 SKS akidah akhlak, 2 SKS fikih, 2 SKS Quran hadis, 2 SKS studi agama Islam Asia Tenggara SIAT, 2 SKS bahasa Arab. Maka paham dia agama. Walaupun dia dari saintek, walaupun dia dari psikologi, walaupun dia dari Paper Tapet. Paper Tapet dia. Alumni mana? Paper Tapet. Kata bayang kambing kau bau sapi. Tapi dia tahu agama. Tahu dia bahwa kalau menjadi suami, kalian kewajiban kalian ada 5. Yang 5 ini hak istri kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Susah kalian kalau dapat suami tak tahu hak dan kewajibannya. Taunya dia, surgamu di bawah tapak kakiku. Mana tahan kita lama-lama macam itu? Lama-lama terracun, mati. Jadi gimana nih Pak Ustadz, sudah nikah? Panggillah suami itu, kamu perempuan punya wali. Hai para perempuan-perempuan,
Kalian punya wali 6 orang. Wali kalian itu siapa? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali kalian memanggil suami kalian yang pelit bin kedekut bin bakhil. Panggil dia. Kamu yang tak pernah mau ngasih nafkah tadi, ya, kamu harus kasih nafkah. Kalau tidak, awas. Begitu. Kalau ada wali tadi yang polisi, tentara, letakkan pistol di atasnya. Tengok, walaupun tak ada pelornya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak dia tak tahu mana hak dan kewajiban dia. Penting Bapak Ibu. Makanya yang belum menikah, kalian carilah suami yang mengerti agama. Di mana dia Pak Ustaz? Tak jauh-jauh dari sini. Masih di Masjid As-Sajadah ini juga. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya masuk masjid dalam keadaan haid? Tak boleh. Perempuan yang sedang haid tak boleh melakukan 7, tak boleh megang Quran, tak boleh buah Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh berada dalam masjid. Itulah maka dibuatkan emperan. Itu emperan luar itu untuk perempuan haid. Nah, itu tempat perempuan haid. Janganlah tersinggung dengan cakap saya ini. Adapun malam ini malam ini luar biasa. Ini malam tablik akbar dalam suasana normal. Maka di luar itu tetap disediakan mikrofon. Supaya apa? Perempuan yang haid duduk di luar. Kata Ustadz kami boleh di dalam masjid. Mungkin dia pakai pendapat yang boleh, tapi saya tetap pakai pendapat yang ini. Itu pendapat yang saya pilih. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Saya pakai pendapat yang tak boleh. Saya tak percaya sama Ustadz. Tak apa-apa. Tak pernah saya maksa orang. Percaya sama saya. Tak percaya sama saya masuk neraka. Dah. Pak Ustadz, hukum ahli waris membayar hutang puasa orang tua itu berlaku pada puasa nazar atau puasa Ramadan? Puasa nazar dan puasa Ramadan, puasa kafarat sama-sama wajib. Di mana bisa kami tengok penjelasannya? Bulughul Maram, Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datang syarahnya Imam Sun'ani menulis Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Disebutnya di situ. Sepakat ulama bahwa puasa yang tinggal Ramadan dan qada, Ramadan dan kafarat, Ramadan dan nazar mesti digantikan oleh ahli waris. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib mengqadhakan puasanya. Bukan cuma puasa nazar, puasa Ramadan yang tinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Maka yang lajang-lajang, yang gadis-gadis yang masih muda, yang belum banyak utang puasa, jangan kalian utang. Yang kalian tak puasa. Ustaz Somad ni macam tak pernah muda aja. Dulu Ustaz pernah tak puasa. Ada beberapa kali. Tapi dah saya ganti. Gimana ceritanya? Waktu saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Man, ayo makan yuk. Aku sedang puasa. Ini soto nih, mantap juga nih. Ada uang jatuh, tak tahu yang punya. Apa boleh dimasukkan dalam kotak infak? Tak boleh. Diumumkan selama setahun. Kalau sudah setahun tak ada pemiliknya, engkaulah yang punya. Jadi selama setahun itu berdoalah, janganlah datang pemiliknya ya Allah. Pas hari yang terakhir, ya Allah, gua hari terakhir ya Allah. Pas habis sholat asar datang pemiliknya. Awak pun lomeh lah. Kalau orang belanja minta buatkan pon dagang menaikkan harga, apakah jual beli sah Pak Ustaz? Jual beli itu sah dengan akad. Aku jual air ini 1 botol dengan harga 5.000 tunai sah. Kalau tidak pakai akad jual beli, namanya bai' bil mu'atah. Mu'atah itu kasih saja. Itu sah tu. Itu namanya bai' bil mu'atah. Kalau pakai bil akad, aku jual air ini 5.000 tunai, aku beli. Pernah antum beli pakai akad selama di Pekanbaru? Tak ada, apalagi kalau supermarket. 5.000 didonasikan ya Pak? Tidak. Tapi ada namanya bil mu'atah. Itu sah, itu mu'atah. Nah, adapun kasus yang tadi itu tak ada kait mengait lagi. Ini dia kebetulan mau buat untuk kantornya. Bagaimana supaya ini tinggi? Itu namanya markup, penggelembungan dana. Kalau ikut antum sebagai penjual berkontribusi di situ, maka di akhirat nanti ikut bersekongkol.
Wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang maka di akhirat nanti dia akan membawa kecurangannya. Ada di akhirat itu nanti orang memikul kambing karena curang ngitung kambing zakat. Nanti antum curang apa? Fotokopi. Memikul mesin fotokopi di akhirat. Ada orang memikul Avanza plat merah di akhirat. Ada orang memikul Kop 70 plat merah. Ada orang memikul bakwan di akhirat. Yang makan satu bayar dua, makan dua bayar satu. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas yang kita pakai? Zakat emas yang dipakai perempuan, gelang, subang, anting, rantai, gigi emas. Ada perempuan zaman dulu gigi emas. Asal jumpa orang, emas perhiasan perempuan ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, zakatnya dikeluarkan seumur hidup sekali. Ambil cincin, ambil gelang, ambil subang, ambil rantai, ambil ini. Nah, hitung keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Nah, ini pendapat mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, tidak ada zakatnya sebelum beratnya 200 misqal, 200 dinar. 200 misqal, 200 dinar itu berapa sekarang? 850 gram. Berapa itu sekarang? Sekilo kurang seon setengah. Kalau ada rantai gelang ibu, sekilo kurang seon setengah. Rantai setengah kilo, iko 1 on. Asal dipakai merah muka. Menurut pendapat ini 850 gram baru ada zakatnya. Di bawah itu tak ada zakatnya. Nah, di antara dua pendapat ini bapak ibu condong kemana? Kalau saya condong ke sini. Karena kalau menunggu ini seumur hidup tak akan bayar. Karena menunggu 850 gram banyak itu. Maka condong ke sini. Pulang dari sini, ambil gelang, subang, rantai, antik, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Pakai pendapat ini. Kenapa dua-dua ustaz sebutkan? Mana tahu nanti ada ustaz mengatakan tak ada itu zakatnya. Nanti setelah 850 gram baru ada. Berarti dia pakai pendapat ini. Saya pengen sebutkan dua pendapat. Apakah boleh seorang yang bernazar memakan daging kambing nazarnya? Tak boleh. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya akan berkurban kambing ini. Tapi kalau anak saya tak lulus sampai mati saya tak akan kurban. Maka kurban nazarnya itu tak boleh dia makan. Semua orang yang dia nafkahi tahu, serahkan semua ke fakir miskin. Nazar dia untuk fakir miskin. Wajib mengqadha salat yang tak dikerjakan pada tempo dulu. Wajib. Bagaimana cara mencari dalilnya di internet? Buka HP. Saya tak mau main teori-teori. Buka HP. Tinggal buka HP. Buka HP, buka Google, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Nah, kita tengok sama-sama ya. Qadha salat Ustadz Sarwat. Saya ngambil dalil tidak dari sini, tapi Ustadz Sarwat sudah menerjemahkannya. Namanya www.rumahfikih.com, www.rumahfikih.com. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan salat yang lama-lama yang tinggal dulu tak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan astaghfirullah, mesti diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Selesai salat satu qadha. Besok habis salat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadhaan. Habis asar, usolli fardhu asri 4 rakaatin qadhaan. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 rakaatin qadhaan. Di masjid apa di rumah? Terserah. Baiknya di masjid, baiknya di rumah. Kalau di masjid nanti ditengok kawan. Nah, banyak utang nih. Habis. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, orang-orang tua kami, guru-guru kami, wali man sabaqana, orang yang sudah mendahului kami, wali asatizatina, para ustaz-ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik li hadhil jamaah, turunkanlah keberkahan kepada seluruh jamaah Masjid As-Sajadah ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau sulit susah maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan yang baik-baik. Minal hafizin wal hafizat, termasuk para penghafal Al-Quran. Minal mujahidin wal mujahidat, orang yang bermujahadah, berjihad di jalan untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.